Yo halo, kali ini ada handphone dari Google lagi, atau salah satu pendahulunya Pixel. Tapi yang ini masih kerjasama dengan perusahaan lain, dan kali ini sama Samsung. Nah ini dia Galaxy Nexus. Handphone ini saya beli kondisinya bekas ya, lewat toko Pak Edi dengan harga 300 ribuan. Dan untuk kondisinya ini katanya sih masih cukup normal. Oke, gak usah makin dilamain, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Biasa ditaruh dulu. Terus dapat earphone yang modelnya colok, dan ini nggak hilang satu kayak tablet murah kemarin ya. Dari tulisannya sih Samsung, tapi bekas pakai deh kayaknya. Lanjut, ada kabel data yang tipenya micro USB. Ini udah pasti bukan bawaannya, kayaknya sih dari Miniso ya. Udah mau putus pula nih, tapi hubungan kita jangan ya. Apaan sih? Terus ada baterainya dengan kapasitas 1750 mAh. Kayaknya sih baterainya masih bagus dan semoga aja ini yang ori. Abis itu ada kertas-kertasnya, yaitu panduan penggunaannya, terus yang bahasa Inggris Quick Start Guide, ada alamat service centernya, dan dikasih tahu juga buat daftarin SIM card barunya. Ternyata masih ada lagi nih, dapat adaptor atau chargernya. Wih, masih plastikan ya. Untuk outputnya 5 volt 1 ampere. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Samsung Galaxy Nexus yang saya beli. Lanjut, cek unitnya. Nah, untuk wujudnya itu kayak gini. Coba dikelilingin. Di bagian depannya ini ada layar 4,6 inch. Terus atasnya ada kamera 1,3 megapiksel, sensor, dan earpiece. Kalau bawahnya, ini cuma ada lampu indikator. Untuk bagian sisi kanannya ada tombol power dan dock konektor. Di sisi bawahnya ada lubang jack audio, mikrofon, dan micro USB. Di sisi kirinya cuma ada tombol pengatur volume, dan di atasnya ini kosong ya. Untuk bagian belakangnya ada kamera 5 megapiksel dan lampu flash yang udah banyak lecet-lecet gini. Terus ada tulisan Google sama Samsung yang masih utuh dan lubang speakernya nih. Untuk back covernya ini masih bisa dibuka. Nah, di dalam sini cuma ada satu slot mini SIM dan ada keterangannya aja nih, modelnya GTI 9250. Oh iya, kalau ada stiker sign kayak gini, setahu saya unitnya resmi Indonesia ya. Secara desainnya ini masih yang ngebulet-bulet gitu, cuma ini kayak sedikit melengkung kelihatannya. Ukurannya juga tergolong compact. Bagian belakangnya ini nggak licin, ada tekstur garis-garisnya gitu, dan rasanya emang nyaman, kayak pas lagi sama dia. Untuk bahannya ini pakai plastik, tapi kerasa cukup solid, bukan plastik-plastik murahan gitulah. Terus karena handphone ini ada campur tangan Samsung, jadi ada beberapa bagian yang mirip sama beberapa seri atau tipe handphone Samsung. Tapi kalau di handphone ini udah nggak pakai tombol kapasitif atau fisik gitu ya di bagian depannya, jadi lebih bersih. By the way, untuk unit yang saya dapat ini secara kondisi memang nggak mulus, ada lecet di beberapa bagian, tapi semoga aja dalamannya aman. Oke, kalau gitu coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Samsung Galaxy Nexus. Biasa, coba cek ke settings, about phone. Untuk Android-nya ini pakai versi 4.2.2 Jelly Bean. Wah, ini kayaknya udah diupdate ya. Terus untuk storage-nya total 13,33 GB dan sisanya masih 13,7 GB. Cukup hemat nih penggunaannya. Sedangkan untuk RAM-nya udah kepake sekitar 273 MB dan bebasnya 421 MB. Kalau dari indikatornya sih belum ada setengahnya ya, karena memang aplikasi yang berjalannya juga masih sedikit. Dan sebenarnya nggak banyak-banyak juga sih aplikasi bawaannya ini. Mengingat ini handphone dari Google, jadi ya nggak ada nih bawaan Samsung gitu. Oke, coba cek kameranya. Biasanya handphone Google bagus nih. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari handphone Galaxy Nexus. Menurut kalian gimana nih untuk hasil rekaman dari videonya? Samsung Galaxy Nexus ini merupakan handphone pertama yang dijual menggunakan OS Android versi 4.0 atau Ice Cream Sandwich dan menjadi handphone Google Nexus seri ketiga. Kalau yang pertama itu kerjasamanya bareng HTC, yaitu Nexus One, dan yang kedua juga sebenarnya sama Samsung, yaitu Nexus S.
Google Nexus ini dirilis sekitar tahun 2011 dan masuk ke Indonesia secara resmi sekitar tahun 2012 dengan harga sekitar 5-6 jutaan rupiah. Dari segi speknya, handphone ini udah oke pada zamannya. Pakai chipset Tiomap 4460, dual core 1,2 GHz, RAM-nya 1 GB, internal 16 GB, GPU-nya PowerVR SGX 540, layarnya 4,6 inch HD udah AMOLED, jaringannya masih 3G, baterainya 1750 mAh, dan OS bawaannya Android 4.0 ICS, tapi masih bisa diupdate sampai ke 4.3 Jelly Bean. Bahkan lebih nih kalau kita oprek lagi. Ya memang ini handphone jadul, pasti udah ketinggalan dari segi software maupun hardware-nya. Tapi sisa-sisa bahwa dulunya ini handphone yang lumayan itu masih cukup kerasa. Misalnya di layarnya nih, mulai dari warna, sudut pandang, kecerahannya itu udah lumayan bagus. Bahkan unik juga soalnya agak melengkung gitu. Kalau software-nya memang masih kerasa cukup optimal ya buat ngejalanin Android Jelly Bean ini. Walaupun pada dasarnya dia pakai UI stok Android, dan dari segi fiturnya termasuk minim. Terus Android Jelly Bean juga sekarang udah dihentikan dukungannya, jadi banyak aplikasi yang udah nggak support. Bahkan kayak Play Store-nya ini aja udah nggak bisa. Begitu juga untuk jaringannya. Karena handphone ini masih 3G, dan jaringan 3G itu di beberapa daerah udah dihentikan, jadi cuma bisa pakai jaringan 2G, yang mana itu udah nggak optimal banget kalau buat internetan. Paling buat sekedar telepon atau SMS aja. Ya walaupun handphone ini ada wifi-nya, tapi kalau buat sekedar browsing aja itu udah sering muncul sertifikat kadaluarsa dan nggak bisa diakses situsnya. Tapi kerennya, handphone ini udah ada NFC-nya, terus udah support OTG buat disambungin ke beberapa perangkat lain kayak mouse atau keyboard, dan sebenarnya udah support MHL juga. Jadi kalau ada kabel MHL, handphone ini tampilannya bisa ke monitor atau TV. Selain itu ya paling kalau buat aplikasi atau game jadul bisa-bisa aja, tapi udah biasa nih kayak sebelum-sebelumnya gitu kan. Tapi tenang, handphone ini tuh oprekable. Jadi walaupun secara ofisial mentoknya di Android Jelly Bean, kalau kita oprek-oprek handphone ini bisa naik versi lagi, atau lebih tepatnya ke Android Nougat. Tentunya ini menggunakan yang namanya custom ROM. Di sini saya masih dapat filenya, yaitu Pure Nexus. Nah untuk unit yang saya punya ini, bootloadernya itu masih kekunci, jadi harus dibuka dulu. Untungnya masih gampang dan cepet nih, bisa lewat ADB Fastboot gini ya. Nah setelah itu baru bisa dipasang custom recovery-nya. Dan masukin file custom ROM-nya ya. Nah kalau udah kayak gini, kita eksekusi flashing room-nya lewat custom recovery TWRP ini. Dan hasilnya, wah berhasil cuy. Handphone yang dari awal dijual tahun 2011 pakai Android 4.0 ICS masih bisa jalanin Android 7.1.2 Nougat yang dirilis sekitar tahun 2017. Gokil. Ya memang kalau handphone Google itu terjamin update-nya ya, contohnya Google Pixel tuh. Cuma kalau yang ini kan bukan ofisialnya, jadi pastinya ada beberapa bug dan tentunya ada kekurangan dari segi performa karena hardware-nya yang udah ketinggalan untuk menjalankan versi OS ini. Kalaupun dipaksa, ya bisa-bisa aja sih buat pakai aplikasi kekinian, misalnya WhatsApp atau sosial media lainnya. Cuma tetap aja kewalahan gitu pas jalaninnya. Jadi nggak begitu nyaman juga ya. Memang apapun yang dipaksa itu kurang baik sih. Sebenarnya nggak cuma custom ROM ini, ada juga custom ROM lain yang versinya di bawah ini. Cuma dapetinnya mulai susah karena filenya udah banyak yang asing. Hilang gitulah ya, termakan waktu. Samsung Galaxy Nexus ini memang menjadi handphone yang oke pada zamannya. Dari beberapa info yang saya dapat, handphone ini tuh banyak dapat review yang bagus. Dan menjadi gebrakan dari Google, mulai dari dirilisnya Android 4.0 serta penggunaan desain yang lebih clean. Dan tentunya menjadi sejarah dalam perjalanan Google untuk mengembangkan sebuah handphone, sampai akhirnya keluarlah seri Pixel. Oke, jadi itulah handphone dari Google yang kerjasama bareng Samsung, yaitu Galaxy Nexus. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini.
Terima kasih.